tugas pada masing-masing tupoksi. Oke, lanjut. Nah, kemudian advokasi ini lebih mengerucut lagi. Hari ini, kategori ini, apa yang telah kita laksanakan saat ini, Bapak Ibu, ini Mama Ibu kami, adalah aplikasi dari ada syarat-syarat kesenian di Tobu. Dalam berbagai seminar, saya juga pernah memprotes atau apa, menyampaikan bahwa ABS BSK ini perlu dikaji ulang lagi, ditinjau kembali. Kebetulan narasumber waktu itu ketua datang, beliau tidak terima di saat itu, protes, beliau tidak terima. Mengkaji bukan berarti sesuatu yang tidak benar. Apa cukup sederhana? Saya sampaikan bahwa saya dulu lama Pak, 14 tahun mengabdi di Padang Panjang. Jujur saya mengatakan saya tidak pernah ketemu, karena saya berkumpul dengan nenek mama sana. Saya tidak pernah ketemu dengan nenek duduk di kedai coki. Tidak. Saya harus jujur mengatakan seperti itu. Tidak menemukan. Berat sanksi di sana namanya dagodaki. Kalau kami di Selayu itu timbang salah. Ya, kajian ya, kenali. Itu Abu BDP, orang tercoret-coretnya. Sehingga kasus mengenai persoalan sengketa adat sangat minim. Kecuali sekarang mengenai kapal batas, itu konteksnya berbeda antara pemerintah dengan. Perlu dikaji ulang salah satunya. Heran Pak, kenapa anak kelas 6 SD 5 orang bisa memperkosa, adik kelasnya 3 orang? Apa persoalannya? Itu terjadi di Semarang, di belakang sebuah mall. 6 orang, anak kelas 6 SD memperkosa adik kelasnya kelas 4. Apa yang membuat dampak? Ternyata teknologi komunikasi, handphone, video, orang tuanya lupa habis nonton men-off kan pelajar, akibatnya seperti itu. 6 orang itu masih orang yang tidak, anaknya masih jauh belum berakal. Tapi terjadi sekarang apa? Guru ngaji kurang pintar apa? Kurang jelas. Guru pesantren itu minimal S1. Ini adalah salah satu dampak dari pengaruh media. Oke, kita masuk ke penguatan ada negara. Saya sekali lagi jujur mau mengatakan begini kan. Sejak saya mulai untuk meneliti masalah adat dan budaya, saya sudah menawarkan ke beberapa tokoh politik, bahkan ke pengusaha pun, untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang katakan ini seperti peningkatan kapasitas atau mengadakan seminar tentang ini terkait dengan itu baru. Tidak ada yang berminat. Tidak ada yang berminat. Ya mungkin nggak ada fee-nya kali, mohon maaf, sekian persen kalau penunjuk langsung rela, tidak. Begitu saya diajak di sini, saya langsung semangat. Karena kajian saya juga mengenai komunikasi politik pemangku adat di negara global yang nanti yang akan diuji oleh 2 profesor, termasuk pertemuan hari ini. Dokumentasinya saya akan masukkan di dalam penelitian saya nanti. Ternyata bagi orang itu menarik persoalan Minangkabau. Biasanya kita Pak yang mengajukan promotor dan profesor ini terbalik, profesor itu minta saya mau jadi promotor Anda. 2 profesor minta luar biasa. Maka ketika saya ujian, selain pandang aja pertanyaan-pertanyaannya saya langsung dikasih nilai A. Karena berat saya mempertanggungjawabkan. Karena saya mencari tokoh adat yang punya pengaruh, yang terlibat di dalam politik praktis atau menjadi pengurus partai. Apa dampaknya terhadap masyarakat hukum adat, anak nagari, masyarakat hukum adat terhadap suku, kaum, nagari. Nah ini menarik. Langsung saya apresiasi, siap saya bersedia. Padahal di jadwal seperti ini saya harus mendampingi rektor karena saya staf ahli beliau di bidang komunikasi dalam suatu acara. Saya perlihatkan undangan, ini penting saya berbuat untuk nagari karena udah lebih dari 15 tahun saya menawarkan gagasan ini kepada tokoh politik Kabupaten Solo, bahkan di kota tidak ada yang mau. Bapak Ibu yang mama mungkin banyak membaca buku tentang komunikasi kebal, tetapi
tidak ada punya referensi secara tertulis. Bahkan menurut si Anu sumber sejarah iya. Tadi cerita sama Buya, menurut Enek Dion itu sumber informasi iya, tapi secara tertulis melakukan kajian melalui olah pikir seperti ini, kehadiran bapak-bapak dan Karno ini sangat memperkaya digagas oleh dinas terkait dengan kegiatan di kedepan ini yang luar biasa. Bahkan target beliau menjadi buku di akhir tahun. Saya siap bantu. Karena ini tonggak sejarah ketika bicara Hubungan Tigo Balai tidak ada Pak. Saya punya 5 atau 4 referensi tentang Hubungan Tigo Balai. Masih menurut si Anu, dia sumber informasi iya betul seperti tadi diskusi sama Buya. Tapi bagaimana cara mempertahankan argumentasi, alasan untuk berdebat atau mempertahankan pikiran pokok-pokok pikiran kita? Kata orang bijak, naik mimbar tanpa persiapan, jatuh tanpa kehormatan. Di kasar tadi Pak, kenapa bikin dulu apa izinnya? Lanjangan didurangkan. Setuju dengan apa yang tadi? Tergantung cara mempertahankan argumentasi, alasan